Sebetulnya gini, gini, tugas reviewer itu bukan untuk melakukan checker seperti itu sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi tugas editor jurnalnya ya, tugas editor jurnalnya pun bukan untuk melakukan hal seperti itu. Boleh, siap. Pak Karnadi, boleh Pak Karnadi, silakan. Ya, Satria luar biasa sajiannya, mencerahkan. Saya Karnadi, Pak Satria Zulkarnain. Saya ingin tanyakan itu mengenai ketika kita menulis artikel ilmiah itu, kadang-kadang kita sudah punya aplikasi itu seperti Turnitin ya, dan banyak lagi. Apakah bisa hasil checker kita di Turnitin dijadikan utama buat reviewer maupun editor yang kita kirim nantinya? Begitu Pak. Oke. Ya, sebetulnya gini, di beberapa jurnal itu sendiri, kadang artikel yang disubmit sama author itu mereka kadang ngecek lagi dan Turnitin gitu. Tapi bukan berarti kita sebagai author ya kita dari hasil checker terus kita kirim ke mereka, nggak usah gitu. Oh, gitu karena toh itu tidak ada scientific meritnya gitu. Oh gitu ya. Nah, jadi justru yang paling penting itu adalah bagaimana manuskrip kita secara story. Jadi yang penting itu story-nya sebetulnya. Apakah itu sudah enak dibaca dan scientifically correct gitu. Yang di luar itu katakanlah kita sudah punya apa yang diedit oleh apa yang direview oleh reviewer maupun editor, kita punya pembanding nggak? Apa seperti itu nggak? Kita juga punya checker. Sebetulnya gini, tugas reviewer itu bukan untuk melakukan checker seperti itu sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi tugas editor jurnalnya ya, tugas editor jurnalnya pun bukan untuk melakukan hal seperti itu gitu. Itu paling tugasnya publishing editor. Jadi misalnya sekretarisnya editor yang melakukan ngecek plagiasi. Gitu Karena ya. itu biasanya kalau ke jurnal yang mereka nerima papernya banyak sekali, peluang misalkan ada 5% mungkin dari mana bisa ada plagiasi, mereka cek gitu. Tapi kalau enggak ya mereka melihat berdasarkan scientific meritnya. Jadi proper atau enggaknya. Terus kalau misalkan reviewer kan adalah yang ahli di bidang terkait sebetulnya. Kembali, jadi kalau gitu biasa selain ya artinya ada engagement ataupun tulisan itu biasanya berapa persen sih yang dibolehkan toleransinya? Apa yang untuk plagiarism itu? Sebenarnya kalau plagiarism, jadi sebenarnya kalau misalnya kita copy satu paragraf tanpa citation terhadap paragraf itu dari mana, itu plagiasi. Jadi biasanya kalau udah lebih dari 4 kalimat tanpa citation sama sekali, tapi itu mirip dengan tulisan orang lain, itu bisa 4 kalimat per tulisan apa per halaman? 4 kalimat di dalam artikel itu. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan memang kita tahu 4 kalimat itu datang dari buku mana, paper mana, ya kita kutip aja gitu. Gitu ya. Gitu. Nah, kembali lagi masalah reviewer. Jadi tugas reviewer itu sebetulnya tidak untuk mengkritisi masalah ya spelling check-nya, atau bukan untuk mengkritisi masalah plagiat kalimat per kalimat, enggak, bukan seperti itu. Dan juga bukan tugas reviewer dia nerima paper terus dia karena dia punya akses ke Turnitin terus dia ngeran sendiri. Itu bukan tugas dia. Tugasnya reviewer itu adalah begitu dia dapat manuskrip, dia harus melihat datanya ini masuk akal enggak, kerangka logikanya masuk akal tidak. Terus kemudian menurut dia purpose statement dari si paper itu valid atau tidak. Sebetulnya lebih dari situnya. Dan terutama kalau misalnya udah spesialis, dia harusnya mengkritisi, eksperimennya, ini kok nggak hati-hati. Atau misalnya statistically nggak signifikan, seperti itu. Itu tugas reviewer.
Nah, kalau kita misalkan sebagai author nerima hasil review yang ibaratkan itu adalah hasil turn it in, misalkan ini reviewer yang rada nakal nerima manuskrip, dia turn it in, dia pakai itu cuman buat bikin reviewnya gitu, itu author harusnya protes gitu, karena kan kita tidak mendapatkan feedback konstruktif atas manuskrip kita gitu, dan author itu boleh protes ke editor, minta di review ulang kayak gitu. Oke, Dan kalau misalkan kita nggak yakin jurnalnya adalah jurnal proper, ya kita submit ke jurnal lain aja gitu. baik. Terima kasih Pak Satria dan Bu Dwi. Ya, sama-sama Pak Karandi.